Cicik periuk sumping dari Jawa, datang naik ke Cibok bawa kepiting 2 ekor. Cicik periuk sumping dari Jawa, datang naik ke Cibok bawa kepiting 2 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Ainuhan Nursyifa. Saya bersekolah di SD Pulau Gebang 13. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Batu Menangis, yang diambil dari cerita-cerita legenda Nusantara yang ditulis ulang oleh Deka Wardani dan disusun ulang kembali oleh saya sendiri. Alkisah, sebuah bukit yang jauh dari desa di daerah Kalimantan Barat, Indonesia. Hiduplah seorang janda tua dan seorang anak gadisnya yang cantik jelita bernama Dami. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang jauh dari desa. Kehidupan mereka menjadi susah semenjak ayah Darmi meninggal. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Darmi bekerja di sawah atau ladang milik orang lain. Sedangkan Darmi adalah seorang yang manja. Apapun permintaannya harus dikabulkan. Hingga pada suatu hari, "Ibu, lipstikku sudah habis, Bu. Dan kebutuhanku juga sangat banyak. Tolong berikan semuanya sekarang ya, Bu." "Darmi, lebih baik kamu bantu ibu ke sawah, Nak. Apakah kamu tidak kasihan melihat ibu, Nak? Jika kamu ingin membeli sesuatu, bekerjalah untuk memenuhi kebutuhanmu sendiri." "Apa? Pergi ke sawah? Ibu, di sawah itu kan panas, Bu. Lagi pula nanti kulit dan kukuku menjadi kotor terkena lumpur. Aku tidak mau." Walaupun sudah dinasihati, Darmi tetap tidak merubah tabiatnya. Pada suatu hari, Darmi berpesan kepada ibunya untuk dibelikan alat kecantikan di pasar. Tetapi ibunya tidak mengerti alat kecantikan apa yang Darmi maksud. Kemudian sang ibu meminta Darmi untuk mengikutinya ke pasar. "Nak, kalau tidak kamu saja ikut ke pasar." "Hah? Ikut ibu ke pasar? Ibu, tapi aku malu berjalan berdampingan dengan ibu." "Hah, baiklah, aku akan ikut ibu ke pasar. Tetapi dengan satu syarat, ibu harus berjalan di belakangku." Dengan berat hati, akhirnya mereka berdua berjalan ke pasar secara beriringan. Si Darmi berjalan di depan dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek, agar orang yang jalan melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Sedangkan ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dan memakai pakaian yang sangat kecil dan penuh tambalan. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tak seorang pun yang mengetahui bahwa kedua perempuan yang sedang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki pasar, orang-orang di pasar memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada Darmi, "Hai gadis cantik, oh itu ibumu?"
Ini pembantuku. Aku orang kaya. Ya ibuku di rumah lah. Kemudian Darmi dan ibunya melanjutkan perjalanan. Tak seberapa jauh, mendekati lagi seorang pemuda lain dan kembali bertanya. Hai gadis cantik, boleh kamu mendekati dirimu? Tapi, apakah itu ibumu? Ini pembantuku. Jelek-jelek begini, ini adalah pembantuku. Bersalah, jangan ganggu. Kamu tak pantas mendekati diriku. Pada mulanya mendengar jawaban putrinya yang durhaka, jika ditanya orang, sang ibu masih bisa menahan diri. Namun, setelah berulang kali didengarnya jawaban yang sama dan amat menyakitkan hati, sang ibu yang malang itu akhirnya tidak dapat menahan diri. Sang ibu berdoa, ya Tuhan, ya Tuhan, ampunilah Darmi, berikanlah ia hidayah, kembalikanlah ia ke jalan yang benar, ya Allah. Jadikanlah ia anak yang soleh. Seorang ibu tidak pernah berdoa yang buruk untuk anaknya. Kasih sayang seorang ibu tercurah dalam doa agar anaknya sadar. Namun, apa yang terjadi? Bu, aku mengeras, Bu. Aku, Bu. Ini kenapa, Bu? Langit sekitar mendung gelap gulita. Angin meniup-niup di atas tubuh Darmi. Yang petir menyambar